Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas LC66. Jadi di video kali ini kita akan review film Operation Final dengan analisis struktur yaitu. Yuk kita mulai. Dari film Operation Final yang kemarin kita nonton, itu kan katanya dari based on true story ya? Iya. Kamu tahu nggak latar belakang dari film itu kayak gimana? Latar belakang dari film itu tuh kayak gini guys. Oke, hai semuanya. Di sini aku mau jelasin latar belakang dari film Operation Final yang sudah kita tonton. Nah, ya, jadi fun fact-nya adalah film ini terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di Perang Dunia Kedua, yaitu Holocaust, di mana tentara Nazi Jerman membantai massal orang Yahudi di Eropa. Pada tahun 1939, tentara Nazi Jerman mulai menyusun strategis atau taktik untuk memusnahkan sebagian besar populasi Yahudi di Eropa. Nah, mereka memulai serangan brutalnya di jalan-jalan seperti jalan Jerman dan juga jalan Austria. Nah, serangan brutal ini menyebabkan kerusakan parah yang dialami oleh kaum Yahudi. Di antaranya adalah kerusakan toko-toko mereka, kerusakan lingkungan, dan juga kerusakan perumahan mereka. Ini awal dari terjadinya Holocaust, atau yang bisa kita sebut sebagai final to the Jewish question. Operasi ini melibatkan tokoh seperti Adolf Eichmann, yaitu tentara perwira tertinggi di tentara Nazi Jerman yang bertanggung jawab atas mobilisasi atau pemindahan kaum Yahudi ke kamp-kamp kematian Nazi. Yaitu salah satu kamp kematiannya adalah kamp Auschwitz yang terletak di Polandia. Nah, setelah Perang Dunia berakhir, Adolf Eichmann melarikan diri ke Argentina dan dengan identitas palsunya. Dan pada 1960 Adolf Eichmann tertangkap oleh pemerintah Israel. Jadi pemerintah Israel itu menunjuk unit intelijennya yaitu Mossad untuk menangkap Adolf Eichmann. Nah, Adolf Eichmann tertangkap saat sedang melakukan operasi rahasia. Nah, operasi rahasia ini namanya Operation Final. Dan dari situ ya, Operation Final terbuat. Nah, kamu kan udah nanya kayak gitu. Aku lupa deh filmnya tuh kayak gimana. Bisa jelasin sedikit nggak? Oke, yuk. Jadi, film Operation Final ini berlatar pada tahun 1960 di Argentina. Film ini dimulai dari kisah seorang gadis Yahudi yang bernama Sylvia yang tanpa sadar menjalin hubungan dengan anak dari mantan anggota Nazi yaitu Klaus Eichmann. Klaus sering melontarkan ujaran kebencian terhadap Yahudi dan membawa Sylvia ke acara-acara pro-Nazi. Dari situlah kecurigaan pun muncul. Ayah Sylvia melaporkan kejadian ini ke Israel. Ternyata benar, Klaus bukan anak orang biasa. Ayahnya yang menyamar sebagai pamannya yaitu Richard Clement diyakini sebagai Adolf Eichmann yang sudah lama bersembunyi. Israel tak tinggal diam. Mereka membentuk tim Mossad dipimpin oleh Peter Malkin. Misi mereka sangatlah jelas, yaitu menyamar, menyelidiki, dan menangkap Eichmann secara hidup-hidup. Setelah pengintaian intens, mereka pun berhasil menangkap Eichmann di halaman depan rumahnya. Tapi tugas mereka belum selesai. Untuk menerbangkannya ke Israel, mereka harus meminta tanda tangan dari Adolf Eichmann sendiri. Tapi ia tidak mau karena ia berdalih hanya menjalankan perintah, bukan paku utama. Peter lalu mencoba pendekatan pribadi. Ia membuka luka lamanya, bercerita tentang kakaknya yang jadi korban Nazi. Eichmann pun goyah dalam momen emosional yang intens. Ia akhirnya bersedia tanda tangan dengan syarat satu, yaitu ingin bertemu istrinya sebelum dihukum. Meski sempat dihadang oleh anak dan pendukung Eichmann yang mencoba mengagalkan keberangkatan, tim Mossad akhirnya berhasil menerbangkannya ke Israel. Adolf Eichmann pun diadili dan dinyatakan bersalah atas kejadian terhadap kemanusiaan dan dihukum mati pada tahun 1992. Nah, tadi kita udah tahu kan latar belakang sama short summary dari film. Sebagai mahasiswa HI, kamu bisa jelasin gak sih film ini dari perspektif HI? Bisa dong tentunya, kita bisa pakai teori klasik realism. Simak penjelasannya. Aku akan menjelaskan perspektif yang digunakan untuk menganalisis film kali ini, yaitu realisme klasik. Dalam realisme klasik, dunia internasional dianggap sebagai sistem yang anarkis, yaitu nggak ada otoritas tertinggi yang mengatur antar negara. Oleh karena itu, setiap negara harus bertindak demi kepentingan nasionalnya masing-masing, terutama dalam hal keamanan dan kekuasaan.
Penangkapan Adolf oleh Israel adalah contoh nyata dari logika realis. Meskipun misinya tampak sebagai misi moral untuk menegakkan keadilan, namun di balik itu ada kepentingan nasional menunjukkan bahwa Israel punya kekuatan untuk melindungi rakyatnya, bahkan di luar negeri. Nah, tindakan ini juga menunjukkan bahwa dalam dunia yang anarkis, negara dapat bertindak sepihak, bahkan melanggar kedaulatan negara lain, seperti apa yang terjadi di Argentina. Bagaimana Israel menyusun narasi penangkapan Eichmann sebagai bentuk penegakan keadilan menunjukkan bahwa kekuasaan dan legitimasi moral adalah dua sisi yang saling mendukung dalam politik internasional. Nah, kamu sudah paham kan? Dari teori ini, menurut kamu bisa lanjut lagi nggak analisisnya? Bisa dong, kita juga bisa analisis konflik dan bagaimana aktor dalam film ini. Yuk simak penjelasannya. Menggunakan perspektif dalam hubungan internasional, kita juga dapat menganalisis karakter dan konflik dalam film ini. Yang pertama yaitu Adolf Eichmann. Ia diperankan oleh Ben Kingsley, yang dimana Eichmann menjadi arsitek utama dalam Holocaust. Dalam perspektif realisme, Eichmann adalah aktor yang mengutamakan kepentingan pribadi dan keamanan diri di atas keadilan. Ia melarikan diri ke Argentina dan hidup dengan identitas palsu bernama Ricardo Klement. Namun dari sudut universal jurisdiction, kejahatannya sebagai pelaku genosida menjadikannya bisa diadili di negara manapun, karena menyangkut kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan hanya pelanggaran nasional. Tidak kalah penting yaitu aktor Peter Malkin. Peter Malkin merupakan agen Mossad yang diperankan oleh Oscar Isaac. Secara konstruktivis, ia dibentuk oleh identitas, trauma masa lalu, dan sejarah keluarganya menjadi korban dalam Holocaust sendiri. Aksinya bukan hanya demi keamanan negara, tetapi juga didorong oleh nilai kemanusiaan. Malkin menghadapi dilema moral di mana ia ingin membalas dendam atau membawa Eichmann ke pengadilan. Dan Malkin memilih jalan keadilan untuk menekankan bahwa proses peradilan lebih penting daripada balas dendam pribadi, atau bisa dikatakan bahwa the best revenge is justice. Aktor yang ketiga yaitu Isser Harel dan Ben Gurion. Isser Harel sendiri menjadi kepala Mossad dan Ben Gurion adalah Perdana Menteri Israel. Kedua aktor ini menjadi representatif dari kebijakan luar negeri Israel, di mana menurut dari perspektif realisme klasik, misi penangkapan Eichmann adalah bentuk kebijakan luar negeri untuk menjaga keamanan Israel. Namun, mereka juga menyadari pentingnya diplomasi moral, yang dimana peradilan Eichmann dilakukan secara terbuka di Yerusalem pada tahun 1961. Kita juga dapat melihat bagaimana moral berlaku dalam film ini, yaitu dari Sylvia Hermann. Sylvia adalah kekasih dari anak Eichmann sendiri. Ia mewakili aktor non-negara yang penting dalam teori institusionalisme. Ia memilih untuk membongkar identitas Eichmann demi nilai kemanusiaan, meski bertentangan dengan lingkungannya. Ini mencerminkan bahwa individu juga punya peran penting dalam mendorong keadilan internasional. Kan tadi aku udah jelasin latar belakangnya. Aku juga udah jelasin sinopsisnya. Terus aku juga udah jelasin teorinya. Aku juga udah jelasin konflik sama karakternya bagaimana. Kok kayak ada yang kurang ya? Apa ya? Kesimpulan. Bener banget. Jadi nanti aku bakal jelasin kesimpulannya, jadi simak baik-baik ya. Yuk. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari film yang berjudul Operation Final ini adalah kita dapat melihat bahwa teori realisme merupakan teori yang sangat relevan dalam menjelaskan perilaku negara. Israel bertindak tegas demi keamanan nasionalnya, bahkan jika harus melanggar norma internasional. Namun, film ini juga menunjukkan pentingnya nilai moral dan hak asasi manusia, bahwa kekuatan tidak boleh digunakan tanpa adanya keadilan. Penangkapan Eichmann bukan hanya soal balas dendam, tapi juga tentang legitimasi sejarah dan juga identitas nasional, dan bagaimana sebuah negara bertindak di tengah dunia yang tidak pasti ini. Nah, segitu saja kesimpulan yang dapat aku jelaskan dalam review film ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton dan menyimak ulasan kami tentang film Operation Final. Semoga pembahasan dari kelompok kami ini bermanfaat untuk semuanya. Dan semoga bisa membantu teman-teman untuk mengetahui bagaimana teori hubungan internasional dapat diterapkan dalam studi kasus nyata seperti Holocaust yang bisa kita lihat dari film Operation Final ini. Jadi Jadi segitu saja video dari kita. Terima kasih semuanya. Bye.
Sylvia.